Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Adnin Nafisah dengan NIM 859571564, mahasiswa Universitas Terbuka Majene, jurusan PGSD. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu praktikum lensa cembung dan cermin cekung. Di mana yang pertama saya akan melakukan praktikum lensa cembung dengan jarak benda dan jarak bayangan. Kedua, cermin cekung dengan jarak benda dan jarak bayangan, di mana titik fokus cembung, kekuatan lensa, dan fokus cermin cekung. Langsung saja, tujuan percobaan yaitu menentukan jarak titik api lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, dan menentukan jarak titik api cermin cekung. Nah, alat dan bahan dapat dilihat di sini ada lensa cembung, cermin cekung, layar, sumber cahaya, alat tulis praktikum, dan penggaris. Nah, langsung saja di sini kita akan menguji lensa cembung. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang lensa cembung. Lensa cembung atau lensa positif konveks adalah medium transparan yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Berbeda dengan cermin yang memantulkan cahaya, lensa memanfaatkan sistem sifat pembiasan saat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Lensa cembung memiliki sifat konvergen atau mengumpulkan berkas sinar bias. Nah, di sini hasil pengamatan menggunakan lensa cembung, di mana mengukur menggunakan penggaris, yaitu pada lensa cembung ini jarak benda S yang pertama itu 4, kemudian jarak bayangan S5, selanjutnya yang kedua jarak benda S5, jarak bayangan S5, dan seterusnya saya catat pada tabel pengamatan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semakin dekat jarak fokus, maka kekuatan lensa semakin besar. Sedangkan semakin jauh jarak fokus, maka kekuatan atau keakuratan lensa semakin kecil. Selanjutnya adalah melakukan percobaan pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan alternatif, yaitu sendok besar ini yang saya gunakan sebagai cermin cekung, di mana cermin cekung adalah cermin dengan permukaan pantul yang melengkung ke dalam. Cermin ini bersifat konvergen atau mengumpulkan berkas sinar pantul. Nah, dapat dilihat titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahaya berada jauh tak terhingga. Di sini kita akan mengukur jarak lilin ke cermin cekung. Yang pertama itu didapat jarak lilin ke cermin cekung itu adalah 2 cm. Kemudian jarak bayangan adalah 12 cm. Dan melakukan beberapa kali pengulangan percobaan sehingga mendapatkan hasil pengamatan yang akurat. Nah, didapatkan semakin dekat layar dengan lilin maupun cermin cekung, maka cahaya pantulnya itu semakin, atau cahaya fokusnya itu semakin jelas. Sedangkan semakin jauh jaraknya, maka semakin buram juga hasilnya, atau semakin tidak jelas cahaya pantul tersebut. Jadi kesimpulannya, pada lensa cembung ini semakin jauh posisi benda dari lensa, maka semakin cenderung berkurang jarak bayangannya. Bayangan yang terlihat bersifat nyata dan terbalik. Dan perubahan jarak benda mempengaruhi ukuran bayangan tersebut. Nah, sedangkan kesimpulan pada cermin cekung adalah bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik. Kemudian ketika benda mendekati titik fokus, bayangan tampak semakin besar. Dan ketika benda menjauhi cermin, maka bayangan akan tampak semakin kecil. Baiklah, itu tadi hasil praktikum saya, yaitu tentang lensa cembung dan cermin cekung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.